Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih. Salve, jumpa lagi dengan Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Beberapa menit yang lalu saya sempat mengikuti kuliah umum dari Pak MBM untuk Romo Patris Allegro dan Romo Alphonse Kolo tentang Alkitab dan tradisi. Walaupun kuliahnya kemana-mana ya, jadi saya tidak fokus mau dengar. Tapi kalau saya dengar kata sola scriptura itu saya senang ya, saya senang mendengarkan kata sola scriptura diungkapkan oleh seorang Protestan, ya. Karena itu ada satu kuliah singkat, sangat singkat untuk Pak MBM. Sola scriptura atau sorta scriptura. Sola scriptura atau sorta scriptura. Judulnya adalah Sola scriptura atau sorta scriptura. Sebuah kuliah singkat untuk Pak MBM membalas perkuliahannya yang panjang lebar sambil mengatakan bahwa gereja Protestan Reform itu kelanjutan dari gereja Katolik. Ini teori yang persis sama dengan teori agama yang datang abad ke-7. Ya, gereja sudah sesat, jadi Reform ini yang menyelamatkan gereja. Saya kan sudah pernah menyatakan bahwa ini asumsi ini sangat bermasalah, tapi sudahlah. To the point, kuliah singkat. Sampai semua orang sangat menyadari bahwa orang-orang Protestan suka berparade sambil mengangkat Alkitab, seolah-olah itu adalah buku terpercaya mereka untuk membimbing jalan mereka. Semua orang tahu, ya. Tetapi selama bertahun-tahun saya sudah melihat betapa salah dan menipunya sikap tersebut. Ya. Mereka itu mengagung-agungkan Alkitab ya. Pada kenyataannya justru terjadi yang sebaliknya. Umat Katolik, orang Katolik adalah orang-orang yang benar-benar mendasarkan ajaran mereka pada kitab suci. Sedangkan Protestan tidak. Ya, sekali lagi Protestan tidak. Dan setiap kebenaran dalam Protestantisme itu sudah dianggap sebagai kebenaran di dalam Katolik. Copy paste doang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa doktrin Protestan yang memang unik Protestan adalah tidak alkitabiah oleh kenyataan ini. Ya, karena Protestan tidak mengikuti kitab suci saja, melainkan tradisi manusia, umat Katolik perlu mulai bersikeras bahwa istilah sola scriptura itu tidak akurat dan sebaiknya lebih memilih bagi mereka yang menggunakannya ini slogan yang lebih benar, yaitu sorta scriptura. Jadi ini saya katakan untuk alasan yang sama bahwa kita orang Katolik juga harus berhenti sekarang memberikan Protestan penggunaan istilah reformasi. Tidak usah sebut reformasi. Karena padahal pada kenyataannya apa yang terjadi adalah deformasi. Ya, deformasi yang terjadi itu deformasi. Santo Fransiskus dari Sales ya bahkan memiliki kebiasaan menyebut Luther dan Calvin sebagai pretend reformers. Mengerti pretend reformers? Itu bahasa Inggris artinya orang-orang yang bikin diri seolah-olah mereformasi. Ya. Pretend reformers. Mereka itu bukan reformers sejati, begitu. Karena mereka tidak melakukan reformasi yang tulus sama sekali. Ya. Deformasi. Pretend reformers, bikin diri seolah-olah mereformasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sorta scriptura? Sorta scriptura artinya orang-orang Protestan itu sort of scriptura, sort of, ya, kelihatan seolah-olah mengikuti kitab suci. Sort of scripture, sorta scriptura. Sepanjang sejarah Protestan, mereka memiliki wawasan yang baik tentang berbagai teks kitab suci ketika membela ajaran Katolik yang tradisional. Trinitas, ketuhanan Yesus, keperawanan Maria. Kadang-kadang ada yang misketch juga. Ya, itu semua kan ajaran Katolik tradisional. Jadi ini tidak boleh diabaikan. Kita menghargai mereka yang juga dengan tekun membela ajaran Katolik tradisional. Dalam situasi itu, Protestan mengikuti Alkitab, kita akui. Tetapi ketika tiba pada ajaran Protestan yang unik Protestan, termasuk doktrin sola scriptura itu sendiri, sebagian besar orang Katolik, umat Katolik tahu
betapa dangkalnya teks bukti Protestan yang memalukan itu. Ya. Contoh misalnya doktrin rapture yang tersebar luas di kalangan Protestan sebagai salah satu contoh utama doktrin mereka. Teks bukti utama dari Protestan adalah 1 Tesalonika bab 4 ayat 15 sampai 17 yang mereka klaim mengajarkan bahwa Yesus akan mengambil rapture, mengangkat ya rapture semua orang Kristen sejati tepat sebelum Great Tribulation, itu kesengsaraan besar, penderitaan besar, untuk menghindarkan mereka dari penderitaan yang akan ditimbulkan oleh the Great Tribulation ini. Tetapi bagian ini tidak menunjukkan hal seperti itu. Sebaliknya justru dengan jelas berbicara tentang akhir dunia ketika Yesus kembali dan memisahkan domba dari kambing untuk menghakimi mereka dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, percayakah Anda ini sesuatu fenomena yang menarik? Apakah kalian percaya ya teman-teman bahwa jutaan orang Protestan Amerika termasuk banyak yang memiliki gelar PhD, PhD, benar-benar percaya pada rapture dan berpikir bahwa ada semua bukti Alkitab yang hebat untuk itu? Percaya ke sonde ini? PhD semua itu Protestan Amerika yang percaya rapture. Nah, atau ambil contoh lain, ajaran Reform bahwa Kristus menggantikan kita, mentaati semua perintah yang harus kita patuhi. Teks bukti utama mereka adalah Roma bab 5 ayat 19. Namun, ketaatan yang disebutkan di sini tidak mengatakan apa-apa tentang mentaati hukum-hukum atau perintah-perintah bagi kita. Sebaliknya, ketika Alkitab menggunakan istilah ketaatan dalam mengacu pada Kristus, itu justru mengacu pada pengorbanan Kristus, yaitu ketaatan sampai mati bagi kita. Filipi bab 2 ayat 8 dan Ibrani bab 5 ayat 8. Ketaatan. Jadi Protestan itu suka suruh Yesus kau buat sejak kami goyang pergoi, seperti itu. Contoh lain dari doktrin Protestan yang signifikan, yang dibangun di atas dasar biblis tanda petik, tapi yang cukup menggelikan bagi orang Katolik, adalah gagasan dari orang-orang baptis bahwa baptisan itu adalah murni simbolis. Atau gagasan Anglikan bahwa Raja Inggris memegang posisi kepemimpinan tertinggi dalam gereja Tuhan. Atau Lutheran yang menamai gereja mereka dengan nama Luther dan memberi Luther status kepausan, kuasi kepausan begitu. Atau gereja Masehi Advent hari ke-7 yang mengatakan bahwa Ellen G. White adalah seorang nabiah dan bahwa Yesus menghakimi dunia pada tahun 1844. Atau contoh lain lagi, Bala Keselamatan yang menolak sakramen pembaptisan dan komuni. Dan orang-orang Pentakosta yang percaya bahwa berbicara dalam bahasa roh itu karunia biasa. Padahal itu seharusnya karunia yang luar biasa. Ya. Karunia yang luar biasa, bukan karunia biasa. Nah, daftarnya bisa terus berlanjut. But you get the idea. Ya. Bahkan ada pendeta-pendeta yang menganut Helvidianisme. Mereka percaya Maria tidak berdosa. Padahal tidak ada teksnya kan. Tidak ada tulis di situ dosa Maria. Yang pertama, mencuri mangga. Yang kedua, mencuri Alkitabnya orang Yahudi. Tidak. Singkatnya saudara-saudara, masalahnya adalah di sini. Protestantisme tidak dibangun di atas wahyu ilahi. Siapa yang memberikan wahyu kepada Luther, Calvin, dan Zwingli? John Calvin itu mengklaim mendapat wahyu ilahi. Tidak dibuktikan oleh konsili apapun. Ya. Melainkan di atas tradisi manusia. Manusia-manusia otak reformasi itu kan. Bukan reformasi, kita terus disebut reformasi. Karena itu, pikiran Protestan pertama-tama adalah merangkul tradisi manusia dulu. Opini-opini di Westminster Confession, Augsburg Confession, French Confession, semuanya itu adalah opini manusia, kemudian diberi bumbu sola scriptura. Nah, dengan menetapkan bumbu sola scriptura, tidak ada seorang pun yang berani memprotes opini-opini manusiawi mereka. Ya. Setelah merangkul tradisi manusia, dan baru kemudian melanjutkan untuk mencari dan menemukan dukungan Alkitab untuk itu. Sudah setahun di TikTok dan saya tahu seperti itu. Umat Katolik sebaiknya mengingatkan teman-teman Katolik lainnya dan Protestan lainnya bahwa Gereja Katolik adalah satu-satunya agama Alkitabiah, biblical religion,
Ya. Sementara Protestan menolak dan merendahkan ajaran Alkitab yang lengkap. Alkitab adalah buku Katolik. Dan umat Katolik yang mengetahui Alkitab mereka dapat dengan mudah mengalahkan Protestan manapun dari denominasi manapun. Mau uji tafsir dengan orang Katolik, tabrak tembok. Begitu. Ya kan? Sekian kuliah singkat. Ya. Kali berikut kita perlu membahas kenapa sola scriptura itu perlu dibuang. Sampah sola scriptura perlu dibuang pada tempatnya. Tidak usah dipakai untuk memanipulasi kitab suci. Ya. Karena pada intinya sola scriptura adalah modus operandi bidat sepanjang sejarah. Dan bapak-bapak reformasi menurut orang-orang Protestan itu menginginkan tidak lain adalah sola scriptura. Karena dengan demikian mereka bebas memanipulasi Alkitab tanpa otoritas apapun mengganggu, menghalangi niat busuk mereka. Good job, sola scriptura.